Ya, istighfar solusi daripada keruwetan masalah yang kita alami. Karena apa? Ketika kita sholat ada waktu-waktunya. Misalkan sholat isya, ya sudah kita lewati. Sholat subuh belum kita lewati. Tapi poinnya, ibadah apapun biasanya ada waktunya. Tapi urusan istighfar, tobat, Allah mengatakan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannah arduha samawati wal ard uidat lil muttaqin. Yang artinya apa? Bersegeralah kamu mohon ampun kepada siapa? Rabbikum, kepada Rabbmu. Ketika orang yang bertobat kepada Allah diberi janjikan oleh Allah apa? Surga yang seluas langit dan bumi. Dan di golongan apa? Orang bertakwa. Bukankah kita telah dicontohkan oleh di dalam Al-Quran, kitab yang kita miliki ini, kitab suci Al-Quran ini, dicontohkan oleh panggung para nabi. Kita ambil contoh semisalnya surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayatnya 23. Kisah siapa? Kisah Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam alaihissalam mengambil buah terlarang, buah kuldi, atas bisikan siapa? Istrinya. Tapi perhatikan ikhwan, perhatikan teman-teman, apakah saat itu Nabi Adam alaihissalam menyalahkan istrinya? Lah, tidak. Kebanyakan kan kita gitu kan, para suami kalau sudah terjebak salah, atau katakanlah dia korupsi atau apa, dia tinggal bilang, kamu sih mempengaruhi saya, jadinya saya melakukan kesalahan. Tapi dalam kisah Nabi Adam alaihissalam, lah tidak seperti itu. Tapi kedua-duanya dia mengambil inisiatif untuk bertobat kepada Allah. Apa doanya yang diabadikan dalam surat Al-A'raf 7 ayatnya, ayat yang kedua tiga. Rabbana dhalamna anfusana wa ilam takfir lana wa tarhamana lanakunana minal khasirin. Yang artinya jelas kita semua sudah paham mengetahuinya. Ya Allah, kami sudah zalim sama diri kami sendiri. Kalau Engkau tidak mengampuni dan merahmati kami, tentulah kami termasuk orang yang merugi. Kita ambil contoh yang kedua. Surat Yunus. Nabi Yunus, mohon maaf. Surat Al-Anbiya. Surat Al-Anbiya itu surah 21. Ayatnya apa? Yang ke-87. Saya bacakan, Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, saya teks saja. Perhatikan coba. Ketika Nabi Yunus alaihissalam dia dalam keadaan meninggalkan kaumnya, oleh Allah apa? Diuji 3 kegelapan. Gelapnya malam, gelapnya dalam perahu, dalam kapal, gelapnya dimakan dalam perut ikan paus. Tapi coba apa yang dikatakan Nabi Yunus alaihissalam? Bukan dia menyalahkan umatnya karena didakwai susah. Lah, bukan. Bukan dia menyalahkan orang-orang di sekitarnya. Kenapa dakwanya nggak diterima? Atau menyalahkan Allah. Tapi apa yang dia katakan? Seperti saya janji saya, Al-Quran ini saya akan bacakan. Nabi Yunus alaihissalam, dia berdoa apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ya Allah, saya yang sudah zalim sama diri sendiri. Standarnya mohon maaf ya, ini Nabi Yunus ini kan sebenarnya dimakan ikan paus. Harusnya kan dia berdoa apa? Ya Allah, keluarkan aku dari perut ikan paus ini. Tidak. Tapi dia berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ya Allah, saya yang sudah zalim sama diri saya sendiri. Urusan Allah, dia mau mengeluarkan Nabi Yunus dari perutnya, dari mulutnya, dari insangnya. Tapi yang jelas dia berdoanya bukan minta dikeluarkan dari perut, tapi dia berdoa tobat. Ini maksud saya. Ketika ada istri ngambek, para suami harus sadar. Ketika sholat di masjid, ya Allah, kenapa istri saya ngambek seperti ini? Ini mah izin Allah, pasti saya yang punya dosa. Jangan-jangan ya Allah, peringatan yang kemarin saya buka HP, ada yang sesuatu yang dosa, saya tetap menikmatinya. Bisa jadi dari situ. Kita kan nggak tahu maunya Allah untuk mengingatkan dosa kita.
Ketika anak misalkan bermasalah, kita berdoa, ya Allah, mungkin saya dulu punya salah dengan orang tua saya bertobat ya Allah. Bukan kita nyalain dasar anak, dasar istri. Nggak boleh begitu. Kita nih yang harus tobat. Karena jelas kisah panggung para nabi tadi. Ketika yang bermasalah, mungkin pengaruh dari orang lain, tapi dia yang bertobat. Wong jelas kok ayatnya. Mohon maaf ya. Ayatnya jelas betul. Surat An-Nisa ayatnya 79. Ma asobaka min sayatin faminallah. Kalau ada kebaikan datang dari Allah. Wa ma asobaka min sayatin faminasik. Kalau ada keburukan yang mengundang dosa sendiri. Saya ambil contoh. 1000 orang ada dalam gerbong kereta. Tapi yang tercopet misalkan kita misalkan. Kenapa saya yang tercopet? Kena copet. Kebanyakan orang kan mengatakan memang copet dasar, gak punya adab. Copetnya ini kurang ajar. Kebanyakan kan begitu ya. Kalau orang yang punya iman malah gak seperti itu. Dia berdoa, ya Allah, mungkin saya punya dosa. Kenapa? Begitu banyak orang di gerbong kereta ini ada 1000, saya yang dicopet. Itu bagusnya begitu. Daripada kita mencela, daripada kita sibuk menyalahkan orang lain, lebih bagus apa? Mengkoreksi diri sendiri. Karena apa tadi dalilnya? Ma asobaka min sayatin faminallah. Kalau ada kebaikan datang dari Allah. Wa ma asobaka min sayatin faminasik. Kalau ada keburukan yang mengundang dosa sendiri. Udah tobat saja. Mudah-mudahan semua urusan kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala.